Kalau kendala sih pasti ada, kita kan komoditas ya, semua tergantung pada cuaca, ya kan? Habis gitu cuaca, habis gitu naik turunnya harga tuh pasti ada. Paling kendala tuh di situ kita. Ya mungkin pertama kita nggak dapat untung, tahun pertama belum BP, tahun kedua baru mulai berkembang, tahun ketiga baru mulai kita mengejar profit atau semacamnya gitu. Jadi terus semangat, jangan menyerah, apalagi kita dihadapkan dengan kondisi pandemi yang saat ini yang luar biasa gitu. Saya Arki dari BRK. Sebenarnya emang latar belakangi kita berdiri nih ya, awalnya kegelisahan kita sih pandemi. Kita butuh penghasilan tambahan. Terus saya suka kopi, tapi basic di roastery saya nol. Oh, betul. Nol, akhirnya saya sering nongkrong di roastery, nongkrong doang, kan nanya nongkrong doang, ini orang ngapain. Akhirnya setelah saya nongkrong, ketemu sama temen, bisnis apa begini, oke gak? Bisa gak kita jalanin? Akhirnya, oke. Mas Mumu tuh, ngobrol sama Mas Mumu, sama Mas Puri, akhirnya mereka oke. Pengen buka roastery sebenarnya berawal dari kecintaan kita sama teman-teman terhadap kopi sih Mas gitu. Jadi kita sama teman-teman itu selama ini kita suka banget sama kopi, kita penasaran sama kopi, kita curious apa sih kopi itu lebih dalamnya segimana gitu kan. Nah, akhirnya di belakangan setahun 2 tahun ini memang sudah lumayan menjamur gitu ya, dari kedai kopi, dari penggiat UMKM gitu kan, khususnya di bergerak di coffee shop atau di roastery sekarang ini. Akhirnya kok kayaknya lagi banyak banget yang buka gitu ya, dan akhirnya kita main-main, kita ke coffee shop, kita main-main, kita sowan-sowan ya istilahnya kalau coffee shop itu. Ya disitulah kita, apa sih kopi itu sebenarnya ada apa aja gitu. Dari mulanya kita cuman suka sampai akhirnya kita curious, ternyata kopi itu begini loh, kopi itu dalamnya luas. Kalau kita mau pelajari dan dalami itu, dari mulai ada namanya Arabica, Robusta, Liberica, dan satu lagi itu ada Excelsa, itu ternyata lumayan luas dalamnya kalau kita mau mempelajari gitu. Jadi akhirnya dari kopi tersebut kita berinisiasi kalau yuk kita coba agak diseriusin lagi di kopi gitu. Jadi selain kita nikmatin kopi, akhirnya gimana caranya kita mau present kopi itu kepada teman-teman dan masyarakat sekitar gitu dulu. Jadi di kopi itu kita mulai serius, kita mulai pelajari, dan akhirnya kita berinisiasi sama teman-teman, ya udah kenapa nggak kita buka roastery aja gitu kan. Kenapa kita nggak coba bantu para penggiat UMKM, dan termasuk kita juga selain kita juga cinta sama kopi, ya kita coba ambil. Dibilang bisnis sih iya, cuman kita tetap keyakinan kita kalau kopi itu ternyata harus kita kampanyekan ke teman-teman dan masyarakat gitu. Dan akhirnya kita sepakat buat buka roastery, dan alhamdulillah kita sudah sedikit kita kumpulkan pengetahuan tentang kopi gitu, dan ya udah kita modal nekat juga sih. Jadi kita buka aja roastery, dan sampai saat ini alhamdulillah kita masih berjalan, dan kita akhirnya insya Allah kita bisa kontribusikan lebih tentang kopi terhadap masyarakat gitu Mas. Kita mulai ide itu muncul itu kurang lebih bulan Maret 2020 ide. Lalu kita mulai menyeriuskannya itu sekitar bulan Juni, Mei Juni itu kita udah mulai serius. Terus akhirnya kita beli mesin lah. Juli udah mulai siap, Agustus kita buka. Sebenarnya kalau buat tempat ini ya, by accident sih. Kita roastery, kita nggak nyari tempat yang strategis, cuma nyari tempat yang murah. Tempat tuh paling menentukan. Kalau kita misalkan nyari yang besar itu tempat kita, modal kita double dong. Akhirnya kita nyari yang tempat yang kiranya strategis, mudah dijangkau. Oke. Tapi ya lokasinya begini kan, bukan tempat kopi-kopi banget. Kalau dari nama BRK sendiri sebenarnya dari awal ya pasti hal biasa, itu suatu nama itu kita cari pasti yang namanya berulang-ulang gitu ya. Dan nama BRK ini memang
nggak spontan ada gitu, tahu-tahu kita sudah berapa kali bolak-balik nama, lalu oh ini udah ada yang punya, ini udah ada yang punya gitu kan. Dan akhirnya BRK sendiri, kita kenapa BRK, jadi filosofi pelesetan dari berkah gitu Mas. Jadi berkah, kenapa berkah, akhirnya kita cari, yuk kita ingin berkaitan dengan berkah tuh apa sih, ada pernah beberapa nama ini itu, dan akhirnya kita sampai kita simplikasi, kayaknya penyebutannya enak deh, dan filosofinya juga menurut kita itu bagus, dan kedepannya tuh kita sangat optimis dengan nama itu. Jadi kita pakai nama BRK itu yang artinya sendiri adalah berkah. Mudah-mudahan bisa jadi keberkahan juga buat kita dan keluarga ke depannya. Kalau buat signature product Let It Flow, kita punya beberapa beans yang selalu kita ada nih, selalu continue ada. Nah akhirnya dari sana tuh, dari awal kita buka BRK sampai sekarang nih, beansnya tetap ada. Berarti itu favorit tuh. Akhirnya itu ya mau nggak mau signature BRK nih. Contohnya ada Bali kita, kerinci kita ada signature udah itu. Kalau kendala sih pasti ada, kita kan komoditas ya, semua tergantung pada cuaca, ya kan? Habis gitu cuaca, habis gitu naik turunnya harga tuh pasti ada. Paling kendala tuh di situ kita. Kendala sih pasti ada sih Pas. Jadi dari awal buka itu, dari mungkin kendala-kendala awal ya, yang namanya kita cuman punya mesin roasting, terus kita nggak tahu sebenarnya mau diapain gitu kan. Akhirnya ya kita sama teman-teman sedikit demi sedikit kita kumpulin ilmu gitu kan, kita kenal sama yang udah mendahulu gimana sih caranya memasak atau menyangrai kopi itu gitu. Akhirnya challenge, tantangan itu ya kita harus hadapin gitu. Kita udah punya mesin, mau nggak mau harus bisa masak gitu kan. Dan kita sama teman-teman itu belajar gimana nih suatu kopi yang masih mentah bisa kita sajikan dalam bentuk roast bean atau kopi untuk siap untuk dinikmati gitu. Dan akhirnya kendalanya ya kita belajar, kita sebenarnya dibilang kendala sih enggak, cuman pengembangan diri kita gitu Mas sama teman-teman, supaya influence-nya tuh masuk ke kita, gimana nih cara masak atau menyangrai kopi itu yang benar gitu. Jadi tantangan awal sih itu, dan pada akhirnya kopi yang kita pasarkan itu dapat diterima oleh masyarakat luas gitu. Jadi nggak cuma ujuk masak kopi, jual, karena lumayan sensitif ya rasanya kalau kita jual kopi itu asal jual, tapi kita nggak tahu feedbacknya tuh seperti apa dari teman-teman penikmat kopi. Jadi setelah kita masak tuh kita observasi terus, ini kopi udah oke nih, kira-kira udah layak nggak ya dijual. Pertama kita belum bilang enak sih, tapi lebih ke udah layak belum, udah diterima belum, bisa sama teman-teman, iya layak atau nggak dulu. Jadi setelah itu kita dapat masukan dari teman-teman, Mas kopinya kurang ini lebih baik di ini. Nah itu masukan itu pasti kita tangkap gitu ya, kita masukkan sebagai kritik dan saran kita, sehingga kedepannya kopi kita itu bisa diterima atau layak, dan mudah-mudahan suka dengan produksi kopi kita. Itu dari kendala dari awal dan termasuk pengembangan diri. Dan mungkin yang sekarang itu ada beberapa kendala juga Mas, kayak yang tadi Mas sebutkan masalah stok kopi gitu ya. Stok kopi itu ya saat ini perusahaan besar atau korporasi ini mereka memang sangat banyak permintaan ke dalam negeri gitu kan, karena ya bisa dibilang kopi kita itu, kopi Indonesia dalam negeri itu memang enak gitu, sehingga perusahaan atau korporasi besar itu mereka menuntut untuk pemesanan yang lebih besar juga gitu. Jadi akhirnya produsen green bean atau kopi mentahan sendiri lebih agak memfokuskan permintaan korporasi yang mana tuntutan mereka besar, sehingga kadang efeknya bakal ke kita gitu. Jadi pengusaha UMKM jadi pasti terdampak gitu. Artinya saat kita pesan, stok kopi pasti diprioritaskan lebih dulu terhadap perusahaan atau korporasi, dan impactnya supply green bean ke kita agak tersendat. Dan di samping itu harga juga udah semakin berkompetisi gitu. Jadi kadang tadinya green bean segini, terus mereka stoknya habis lama-lama, ya kita juga butuh ya impactnya ke harga juga gitu. Jadi strategi kita buat ngadepin seperti itu, supply kopi yang mulai terbatas dan harga-harga yang mulai bersaing gitu Mas. Jadi itu termasuk kita jadikan challenge atau masalah-masalah yang
kami sendiri hadapi gitu, kurang lebih gitu Mas. Ya, kalau pertanyaannya gitu memang apa nggak takut kita pandemi, ya strateginya balik lagi tadi Mas, kita modal action dulu gitu kan, kita modal action dulu. Kedepannya ya kita andalkan dari mengolah UMKM atau di kedai kopi ini atau di roastery, dan akhirnya kita action dan sangat banyak mengalami bermacam pasang surut dari usaha itu. Di antaranya dari dulu namanya dari PPKM 1 sampai 2, 3, 4 gitu, dulu namanya dari PSBB kita udah buka sampai sekarang PPKM gitu kan. Dan akhirnya kita action, kita buka, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bertahan gitu, dan alhamdulillah kita juga bisa kasih sedikit nafkah buat keluarga gitu Mas. Jadi alhamdulillah selain usaha dan doa dan dukungan juga teman-teman pastinya, kita dari mulainya action dan agak-agak modal nekat, alhamdulillah kita bisa bertahan dengan di industri kopi ini gitu. Ya dibilang accident iya, cuman yang pasti kita sudah punya sales force ya, atau target-target lah, kita mau mapping kemana aja, dan khususnya kita mulai dari kecil di Bekasi dulu gitu. Jadi kita mau coba kenalin, bukan kuasain sih, tapi kenalin dulu pasar Bekasi, market Bekasi itu seperti apa. Ternyata untuk roastery ini setelah kita observe dan survei masih terbilang bisa kehitung usaha roastery itu. Jadi masih banyak peluang betul, dan coffee shopnya sendiri malah lebih banyak gitu, dan idealnya sih pasti coffee shop lebih banyak ketimbang roastery gitu kan. Dan akhirnya ya udah kita buka aja roastery, kita tentukan survei target marketnya seperti apa, mappingnya kemana aja gitu. Sampai di awal-awal itu kita rela bawa kopi, kasih sampling gitu kan, dari kedai ke kedai, door to door, dan kita minta masukan juga. Dan alhamdulillah sampai saat ini memang kedai-kedai yang sudah menerima kopi kita gitu, sehingga kita adakan semacam bisnis kerjasama gitu kan. Kita ada sistem kontrak dan segala macam, dan dari situ ya udah kita yakin kalau memang produksi kita ini dapat diterima oleh teman-teman gitu. Jadi kalau dibilang mapping, kita pasti mapping dan tentukan target macam-macam. Sampai saat ini alhamdulillah di Bekasi sendiri sebagian besar kita sudah supply beberapa biji kopi, roast bean, dan juga kita sudah lagi mapping ke arah Jakarta gitu Pak. Dan mudah-mudahan beberapa juga dari online platform kita sudah kirim keluar Pulau Jawa gitu. Kalau dari feedback dari teman-teman di kedai kopi pasti ada ya Mas, pasti ada namanya naik turun, atau dari segi kualitas kopi maupun dari segi pasaran harga gitu kan. Dan itu pasti kita jadikan masukan, setiap bulan kita jadikan review. Sebenarnya kopi kita ini di pasaran saat ini seperti apa gitu, bisa nggak sih diterima di masyarakat Bekasi khususnya gitu kan, dari skala yang kecil dulu. Kita beberapa selalu minta gimana kopinya, enak nggak gitu, gimana rasanya, enak nggak. Dan saya sendiri pasti nemuin yang namanya, oh ini Mas, ini terlalu dark ya kopinya ya, oh ini terlalu pahit ya, oh ini terlalu Quaker ya, pasti ada gitu. Jadi masukan itu kita jadikan review buat saya dan tim teman-teman, sehingga kedepannya produksi kita itu mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi kopi seperti itu, atau produk yang kita pasarkan. Jadi pasti kita terima, dan pasti ada komplainan ataupun masukan, itu kita anggap sebagai kemajuan tersendiri sih buat kedai atau roastery kita. Kalau kami melihat kopi di Indonesia, khususnya di Jabodetabek ini memang sedang pesat-pesatnya gitu ya. Kami sangat optimis dengan industri kopi ini, dan sampai saat ini kita terus mengembangkan dari produksi kita, terus mapping produk kita juga, dan kita yakin kalau visi misi ke depan ini kita pertama ingin mengkampanyekan kopi dulu ke masyarakat yang mungkin selama ini masih banyak juga yang belum mengenal seperti kopi-kopi origin gitu kan. Di satu sisi kita juga bisa menguntungkan teman-teman di hulu gitu, kayak petani, prosesor gitu kan, terus
para tengkulak gitu, sehingga kita memajukan, insya Allah kita sama-sama memajukan, dan kampanyenya kita selalu pasarkan kopi dengan berbagai macam daerah, jadi tidak tertutup hanya di satu daerah, sehingga daerah tersebut bisa kita angkat dengan penghasilannya mereka, kita produksi di sini, dan insya Allah kopi kita itu bisa diterima di masyarakat di sekitar. Dan yang pasti visi misinya selain bisnis juga di sampingnya, dan kita harap ke depannya dari kopi ini kita bisa terus berkarya dan terus bisa menafkahi keluarga tentunya, dan mudah-mudahan dengan di kopi ini kita bisa saling memajukan perekonomian di negara kita ini. Kalau buat berkembang di sini kita selalu nih open buat siapapun, mau kedai kopi, mau yang mau buka kedai, kita selalu open, kita buat konsul lah, ngobrol, sharing segala macem. Terus dan juga kita nih aktif aja di sosial media, di acara-acara kopian gitu. Semoga sih bisa berkembang lah. Kalau ngajarin sih enggak ya, cuman kita sharing aja dari beberapa teman-teman kedai. Kita sangat mendukung kalau ada teman-teman yang mau buka coffee shop atau kedai kopi, kita sangat mendukung, dimulai dari kemauan mereka, dan yang pasti mereka cinta dulu terhadap usahanya gitu. Jangan cuma buka itu sekedar dia punya modal terus ikut-ikutan temen sana, gue bisa nih buka warung atau buka kedai kopi kayak dia gitu kan. Dan akhirnya yang kayak gitu-gitu sering kita lihat nggak lama gitu umurnya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun mereka udah nggak ada lagi. Cuman yang pasti cintai dulu gitu ya, kayak kita cintai pacar kita ataupun siapa gitu, orang tua kita gitu, sehingga kita cintai usaha kita, produk kita, dan kedepannya insya Allah kita bekerjanya tuh dengan hati gitu, dengan sukarela gitu. Jadi ya mungkin pertama kita nggak dapat untung, tahun pertama belum BP, tahun kedua baru mulai berkembang, tahun ketiga baru mulai kita mengejar profit atau semacamnya gitu. Jadi terus semangat, jangan menyerah, apalagi kita dihadapkan dengan kondisi pandemi yang saat ini yang luar biasa gitu ya. Saya apresiasi banget buat teman-teman di kedai kopi maupun roastery, dan termasuk saya sendiri gitu ya, alhamdulillah bisa bertahan di kondisi pandemi seperti ini, dan mudah-mudahannya kedepannya kita bisa berkarya dan maju bareng di industri kopi.